Mari kita meluangkan waktu untuk mencari tahu kehendak Tuhan melalui nubuat Alkitab. Judul khotbah hari ini adalah Sejarah Keluarga Abraham dan Ibu Sorgawi. Mari kita memikirkan hal ini sejenak. Sudah ada orang-orang di zaman Abraham, orang-orang di zaman Musa, dan orang Israel 3.500 tahun yang lalu. Jika mereka tidak mengenal Tuhan Yehova dan tidak mempercayainya, apa yang akan terjadi pada jiwa mereka? Juga, apakah akhir dari orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus yang datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan tidak menerima Dia sebagai Tuhan? Pada zaman Roh Kudus juga, apa akibatnya jika orang tidak mengenal Roh dan pengantin perempuan dan tidak percaya kepada mereka? Saat merenungkan hal ini, saya jadi berpikir, Tuhan mengizinkan kita untuk melihat, mendengar, dan memahami kebenaran. Jadi kita harus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan setiap hari atas hal ini. Hari ini dengan topik ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Siapakah yang dapat mewarisi kewarisan sorgawi? Kita tidak boleh memahami ini hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus memiliki iman dan keyakinan yang teguh pada fakta, bahwa ini adalah jalan yang ditetapkan menuju kerajaan sorga, sehingga kita bisa berjalan menuju jalan keselamatan yang telah diungkapkan Tuhan kepada kita. Sejarah keluarga Abraham. Sejarah ini sangat penting bagi kita. Sejarah ini mengandung perihal keselamatan kita. Dalam keluarga Abraham, ada Abraham dan istrinya Sarah. Ishak lahir dari Sarah. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, "Keturunanmu pasti akan menjadi ahli waris yang akan mewarisi segala milikmu." Abraham belum mempunyai anak waktu itu. Lalu, Hagar yang adalah hamba Sarah melahirkan seorang anak bernama Ismail. Dengan ini kita bisa memahami hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru sekarang ini. Sejarah keluarga Abraham penting karena itu mengajarkan kita tentang kenyataan perjanjian baru. Jika Anda membaca Galatia pasal 3 dan 4 tanpa memahami poin ini, Anda tidak akan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibicarakan oleh pasal-pasal itu. Hari ini, mari kita mencermati sejarah keluarga Abraham, memahami peran ibu sorgawi dalam keluarga Abraham, dan menegaskan bahwa tanpa peran yang dimainkannya dalam keluarga, tak seorang pun akan mewarisi kerajaan sorga. Yesus telah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat penting di dalam Lukas pasal 16 ayat 19. Pasal 16 ayat 19 kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat perutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah." Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar kepada kita tentang kerajaan surga dan neraka. Namun, ada satu hal penting di dalam ayat 24. Kepada siapa orang kaya itu memanggil Bapa? Pengemis dan orang kaya tersebut masuk ke dunia itu sesudah mereka meninggal. Dunia yang dimasuki orang setelah mereka mati adalah dunia rohani. Di dunia rohani, hanya Tuhan yang diakui sebagai Bapa.
Namun, di dalam ayat-ayat tersebut, tertulis sebagai Bapa Abraham, bukannya Tuhan Bapa. Jadi, kita bisa dengan jelas memahami bahwa Abraham melambangkan Tuhan, dan bahwa dia adalah orang yang digunakan untuk melambangkan Tuhan dalam nubuat. Jika begitu, melalui siapa kita bisa menerima warisan kerajaan Tuhan? Ini adalah persoalan terbesar mengenai keselamatan kita. Menurut Anda, apa syarat mutlak untuk memasuki kerajaan sorga? Kita harus percaya kepada Tuhan, bukankah Anda setuju? Dan kita harus menghormatinya. Tetapi, meskipun Tuhan bersama kita, di dalam kitab Yohanes 1, tertulis orang-orang tidak menerimanya. Karena kita tidak bisa memasuki kerajaan sorga tanpa menerima Dia, kita harus menemukan semua cara yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan melalui keluarga Abraham, supaya kita bisa menerima Dia. Seperti disebutkan di dalam Lukas pasal 16, Abraham yang disebut Bapa di kerajaan sorga melambangkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk menemukan jalan menuju kerajaan sorga melalui sejarah keluarga Abraham. Mari kita konfirmasikan hal ini di dalam Kejadian pasal 15. Mari kita baca Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Eliezer adalah hamba yang dibesarkan di rumah Abraham. Dia adalah hamba yang setia. Abraham berkata, karena saya tidak mempunyai anak, saya akan mewariskan semua harta saya kepada Eliezer. Saya ingin menjadikan hamba ini sebagai pewaris saya. Mari kita mendengarkan jawaban yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tuhan berkata, orang ini setia dan baik dalam pekerjaannya, tetapi dia bukan ahli warismu. Apa persyaratan yang harus dimiliki ahli warisnya? Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, kata Tuhan. Saat itu Abraham sudah tua, sehingga dia susah untuk memiliki anak. Tetapi Tuhan berkata, keturunanmu akan sangat banyak. Jadi, jangan mengangkat hambamu Eliezer sebagai ahli warismu. Firman Tuhan kepada Abraham. Dan juga Tuhan berkata, anak kandungmu, dialah akan menjadi ahli warismu. Sesuai dengan firman-Nya, akhirnya seorang anak memang lahir dari tubuh Abraham. Pada saat itu, Sarah istri Abraham juga telah mencapai usia yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak bisa mengharapkan anak kandungnya. Jadi Sarah memberikan Hagar, seorang perempuan Mesir yang telah diambilnya sebagai hamba perempuan, kepada Abraham untuk menjadi istri keduanya. Sarah mencoba memenuhi kehendak Tuhan bahkan dengan mengambil langkah-langkah ini. Karena Tuhan berkata, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dia berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain memiliki istri kedua untuk memiliki anak. Kemudian dia menamai anak yang lahir itu Ismail. Pasal 16 ayat 11 kita baca. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu.
tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Dalam ayat 15 dikatakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ismail adalah anak Abraham. Lalu keputusan apa yang dibuat Tuhan tentang Ismail? Apakah Ismail bisa menjadi ahli waris Abraham atau tidak? Mari kita baca pasal 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi apa? Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Mari kita baca ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi apa? Ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan tentang Sarah, ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham khawatir dan berpikir, apakah aku menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak terduga kepada Tuhan karena keluargaku? Bukankah lebih baik Ismail hidup di hadapan Tuhan tanpa masalah dan meneruskan garis keluarga? Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dalam ayat 19 dikatakan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Seperti yang kita baca, Tuhan berkata kepada Abraham, istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia Ishak. Tuhan ingin Ishak menjadi ahli waris keluarga Abraham. Pada akhirnya, Ishak menerima semua harta milik Abraham. Mari kita merangkum semua yang kita baca sampai sekarang. Di dalam Lukas pasal 16 disebutkan bahwa Abraham melambangkan Tuhan. Ada 3 calon yang bisa mewarisi semua harta keluarga Abraham. Yang pertama adalah Eliezer, yang kedua adalah Ismail, dan yang ketiga adalah Ishak. Namun, Tuhan menolak calon pertamanya, Eliezer, dengan berkata, dia bukan ahli warismu. Jika begitu, bagaimana status Eliezer sehingga dia ditolak? Kita perlu mencari tahunya dengan seksama. Dia tidak memenuhi syarat yang sangat penting, yaitu bapa dan ibu. Eliezer adalah seorang hamba di rumah Abraham sejak dia masih kecil. Menurut hukum Israel, ketika bapa dan ibu seseorang menjadi hamba di dalam suatu rumah tangga, anak yang lahir dari mereka terikat untuk dibesarkan sebagai hamba di dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, kata Abraham tentang Eliezer, seorang hambaku, itu menunjukkan kedudukan ayah dan ibu Eliezer. Kedua orang tuanya hamba, bukan orang merdeka.
Jadi Tuhan berkata, meskipun Eliezer sangat setia dan baik dalam pekerjaannya, dia tidak akan menjadi ahli warismu. Kalau begitu, siapa yang saya pilih sebagai ahli warisku? Ketika Abraham bertanya, Tuhan berkata, anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Maka Hagar, hamba perempuan Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, yaitu Ismail. Meskipun bapaknya adalah Abraham laki-laki merdeka, ibunya adalah seorang hamba, bukan perempuan merdeka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan tentang Ismail di dalam Alkitab dan menyebutnya sebagai hamba di dalam kitab Galatia. Mari kita baca kitab Galatia pasal 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Abraham mempunyai 2 anak, dan salah satunya dari hamba perempuan. Siapakah dia? Siapakah yang dilahirkan oleh hamba perempuan itu? Dia adalah Ismail. Karena ada tertulis, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Siapakah anak yang lahir dari perempuan merdeka Sarah? Dia adalah Ishak. Dalam ayat 23 dikatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar, diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Anak yang dilahirkan Hagar disebut sebagai hamba di dalam Alkitab. Ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kita ingat. Sebaliknya, apa yang Tuhan katakan tentang Ishak? Mari kita baca Kejadian pasal 17 ayat 19 sekali lagi. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan apa dengan dia? Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Maksudnya, bukankah orang pilihan yang dengannya Tuhan akan mengadakan perjanjiannya adalah Ishak? Mari kita pikirkan orang tua Eliezer sekali lagi. Bapak Eliezer bukan laki-laki merdeka tetapi hamba, dan ibunya juga bukan perempuan merdeka tetapi hamba. Oleh karena itu, Tuhan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang menerima warisan keluarga Abraham. Adapun Ismail, bapaknya adalah Abraham laki-laki merdeka. Tetapi ibunya adalah Hagar hamba perempuan. Meskipun anak Hagar adalah anak Abraham, ia akhirnya disebutkan hanya sebagai hamba. Jadi pada akhirnya, apakah dia menerima warisan? Baik Eliezer maupun Ismail tidak diizinkan untuk mewarisi harta Abraham. Akhirnya, semua warisan diberikan kepada Ishak. Mari kita perhatikan Ishak. Bapak Ishak adalah Abraham laki-laki merdeka, dan ibunya adalah Sarah perempuan merdeka. Pada akhirnya, Tuhan mengizinkan Ishak untuk menerima semua warisan keluarga Abraham. Hal mengenai yang menerima warisan keluarga Abraham adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana cara kita bisa mewarisi kerajaan Tuhan yang kekal. Apakah syarat yang mutlak untuk menjadi ahli waris? Di sini tertulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Perempuan yang merdeka itu mengacu pada siapa? Siapakah perempuan merdeka? Hanya Tuhanlah yang merdeka. Karena ada tertulis bahwa semua umat manusia adalah hamba dosa. Kita juga telah dipenjarakan di bawah dosa dan telah menjadi hamba dosa. Namun, kepada mereka yang telah bertemu Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, Tuhan telah memberikan dagingnya yang suci dan darahnya yang berharga untuk mereka menjadi anak-anak Bapa dan Ibu, dan memeteraikan mereka sebagai anak-anak Tuhan.
Ini berarti mereka yang akan mewarisi tanah Kanaan sorgawi harus menjadi anak-anak sempurna dari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika begitu, di dunia sekarang ini dapatkah mereka yang berkata bahwa tidak percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, atau mereka yang berkata bahwa tidak percaya Tuhan mewarisi kerajaan Tuhan? Orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang dikucilkan dari warisan. Melalui ketika calon ahli waris dalam keluarga Abraham, Tuhan menunjukkan kepada kita iman yang dimiliki orang-orang di dunia saat ini. Mereka yang berkata, "Aku tidak akan berurusan dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu," tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan atau memasuki kerajaan sorga. Di sisi lain, ada orang seperti Ismail yang berkata, "Aku menerima Tuhan Bapa, tetapi aku tidak pernah bisa percaya kepada Tuhan Ibu." Tuhan juga memasukkan mereka ke dalam golongan hamba. Bagaimana dengan Ishak? Bapa Ishak adalah Abraham yang merdeka, dan ibunya adalah Sarah yang merdeka. Oleh karena itu, seperti halnya Ishak yang menerima warisan keluarga Abraham, kita yang percaya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bisa kembali ke rumah sorgawi yang kekal dan mewarisi kerajaan sorga. Nubuat ini ditunjukkan melalui keluarga Abraham. Tuhan memberikan jawaban yang jelas tentang masalah Eliezer, Ismail, dan Ishak dalam jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Mari kita kembali dan memeriksa kelahiran Ishak. Tuhan mengubah nama Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dia juga mengubah nama Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa. Tuhan memberi mereka gelar bapa sejumlah besar bangsa dan ibu bangsa-bangsa, yang berarti bapa seluruh dunia dan ibu seluruh dunia. Selanjutnya dalam Lukas pasal 16, ketika kita melihat perumpamaan yang diberikan Yesus, orang kaya itu meninggal dan pergi ke dunia berikutnya dan berseru, "Bapa Abraham." Melaluinya kita bisa dengan jelas memahami apa yang telah diatur Tuhan bagi kita melalui sejarah keluarga Abraham. Kita akan mengetahui siapa yang akan menerima dan melalui jalan apa kita bisa menerima warisan sorga yang harus kita masuk. Pada zaman ini juga, bagi mereka yang tidak percaya kepada Ibu Sorgawi, kerajaan sorga akan jauh. Mari kita memastikan hal ini melalui firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Di sini ungkapan perempuan yang merdeka sudah berarti bahwa dia adalah Tuhan kita. Adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ayat 27, karena ada tertulis, "Bersukacitalah si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti siapa? Kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji." Syarat apa yang harus kita penuhi untuk menjadi seperti Ishak? Bukankah seharusnya kita menjadi anak-anak ibu yang merdeka? Mari kita lihat lagi ayat 28. "Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka." Bagaimanapun juga, Tuhan Ibu, kita yang kekal berada dalam posisi yang bebas dari dosa. Alkitab berulang-ulang berkata, "Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji." Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak janji. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 dikatakan,
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Melalui siapa Ishak menerima warisan? Karena itu, untuk dilahirkan kembali sebagai anak-anak janji seperti Ishak, kita harus menjadi anak-anak Ibu Sorgawi. Mari kita baca kitab Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan di masa depan sungguh mulia. Para malaikat yang jumlahnya sebanyak bintang di langit akan berkata, "Silakan pergi ke kota ini, hari ini, dan ke bintang itu besok." Saudara-saudari, hari-hari di mana kita akan dilayani seperti ini akan segera datang. Untuk memasuki dunia yang mulia itu, marilah kita mendengarkan perkataan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Berharap bahwa semua anak Sion akan berpegang pada iman ini sampai akhir dan menerima berkat-berkat besar dan hadiah Sorgawi yang besar. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.